Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Ngesti Urip, channel yang membahas tentang menguak masalah mistik, misteri secara real, membahas tentang penyembuhan penyakit medis maupun non medis yang akan dibahas secara real. Kali ini saya akan membahas tentang Surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110 yang insya Allah kalau untuk zaman sekarang ini sangat-sangat berguna sekali, namun ya mungkin belum banyak diketahui. Tapi kalau memang itu rekan-rekan lama yang telah berkawan dengan kami sekitar mulai tahun 2010 sampai sekarang ya terima kasih atas pertemanannya. Mungkin udah tahu tentang rahasia ini, tapi agar bukan hanya rekan-rekan saja yang tahu, tapi secara umum diketahui oleh banyak orang tentang Surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110 ini, maka akan saya bahas kali ini ya. Kita ini sekarang ini hampir hidup di akhir zaman, wallahu alam ya. Tapi dari gejala-gejala yang kita lihat ini kita hampir hidup di akhir zaman ya. Ada tanda-tanda yang diungkap oleh beberapa sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang tanda-tanda tersebut. Ya, itu sudah banyak yang muncul. Nah, kaitannya dengan surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110 ini dalam sebuah hadis dinyatakan bahwa benteng Dajjal, barang siapa yang ingin selamat dari fitnah Dajjal, hendaknya umat muslim membaca surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110. Berarti 10 ayat terakhir ataupun bisa 10 ayat pertama, yaitu ayat 1 sampai ayat 10. Namun yang sering saya kerjakan ataupun sering saya sharingkan ini ayat 101 sampai 110 karena saya sudah lama sekali tentang sharing 10 ayat ini ya, sejak tahun 2010 ataupun sebelumnya 2008 2009 itu saya sudah mulai sharing, cuma di dunia nyata, dalam arti bagi orang-orang yang bermasalah. Nah, ini saya sharingkan sejak tahun itu ataupun sebelumnya lah, udah lama banget pokoknya saya sharing ini. Karena begitu saya mengetahui secara langsung ya dari cerita-cerita yang saya beri sharingan tersebut, begitu banyaknya manfaatnya, maka tahun 2009 atau 2010 saya lupa, saya sharingkan juga ke rekan-rekan di dunia maya tentang surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110 ini. Ini bagi saya luar biasa ya. Luar biasa karena memang sangat relevan menjawab khususnya yang berkaitan dengan problem-problem yang sekarang ini banyak dihadapi. Ya, kalau cerita tentang problem apa yang dihadapi sangat-sangat mungkin saya cerita itu ya lama, mungkin berminggu-minggu belum selesai gitu. Bukan cerita yang ngarang ya, tapi cerita dari testimoni-testimoni orang-orang yang mengamalkan ini, maksudnya itu banyak sekali. Ya mungkin kalau nanti ada kesempatan insya Allah saya sharingkan akan hal itu. Nah, kembali ke surat Al-Kahfi ayat 101 dan sampai 110. Di video sebelumnya saya pernah menulis tentang sholat, tentang lupa rakaat, lupa bacaan, tentang dampaknya, tentang sakit kepala. Silahkan dilihat ya di video di channel ini. Nah, ini berkaitan dengan hal tersebut. Nah, kenapa sesuatu yang sepele ini kadang diabaikan, kurang dipikirkan, tapi padahal sesuatu yang sepele itu kadang membawa dampak yang dampak yang kurang baik, begitulah kan, dampak negatif yang kurang baik dalam kehidupan ya. Salah satunya adalah sering sakit kepala ringan, perutnya sering kembung ringan. Ini kalau mau mempelajari ya, mau mempelajari
problem-problem kehidupan ya, problem-problem kehidupan entah itu masalah jodoh, masalah rezeki ataupun penyakit. Apalagi kalau ke masalah penyakit, ini mayoritas persentase besarnya berawal dari sini ini, dari sering sakit kepala dan sakit perut ringan itu awalnya, tapi tidak langsung, berawal dari sedikit. Begitu dibiarkan orang yang terkena sering sakit kepala dan sakit perut itu berkesinambungan jangka panjang lah, barulah nanti lama jadi sebuah penyakit. Maka kalau diamati zaman sekarang ini rumah sakit semakin banyak, herbal luar biasa. Ya, coba sekarang sampai entah browsing, entah jalan-jalan di toko, entah apa, berapa ratusan mungkin ribuan jenis herbal. Tapi ada yang tanda tanya dalam benak kita, kenapa penyakit orang sakit malah semakin banyak. Nah, itulah kenyataan ya, kenyataan. Rumah sakit, di mana-mana rumah sakit semakin banyak. Ya, herbal semakin banyak. Namun kenapa orang sakit tambah banyak juga gitu. Nah, ada satu hal yang dilupakan, yaitu tentang penyakit rohani. Ini memang banyak dilupakan orang ataupun banyak diabaikan orang. Nah, padahal kalau kita telusuri ya, benar-benar kita telusuri, bukan hanya di angan-angan sesaat lalu disimpulkan, bukan ya. Benar-benar kita telusuri, penyakit-penyakit menjelang akhir zaman ini banyak penyakit-penyakit rohaniah ataupun penyakit-penyakit non medis. Nah, tanda-tandanya penyakit non medis sudah sering saya ulas di channel ini. Ya, bisa ditonton nanti di video tentang dampak, ya, dampak sering lupa rakaat ataupun sering lupa bacaan dalam sholat bisa, nah, ataupun di video-video yang lain gitu kan, sekilas-sekilas sudah saya ungkapkan tentang hal itu. Nah, kembali ke surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110, ini akan menjawab semua itu ya, termasuk problem-problem penyakit yang sulit disembuhkan, namun dengan tanda kutip ya, tanda kutip, belum terlalu banyak campur tangannya dengan kerusakan saraf. Ini insya Allah bisa mengatasi hal itu. Bagaimana sih yang dimaksud dengan kerusakan saraf ataupun kerusakan sel? Saya ambil salah satu contoh dan sudah sering saya sharekan, dan ini prosentase keberhasilannya adalah 99%. Itu berhasil dengan syarat belum ada kerusakan sarafnya, belum ada kerusakan sel-selnya, yaitu kanker payudara ataupun kanker-kanker yang lain ya. Kanker-kanker yang lain ataupun terutama kanker payudara, asal belum operasi, belum pernah kemo, nah dia mau berdoa kepada Allah dengan wasilah surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110, insya Allah diberi kesembuhan oleh Allah. Nah, ini sudah berulang kali lah, saya sudah tidak bisa menghitung berapa kali saya sharing tentang ayat ini, 10 ayat terakhir surat Al-Kahfi ini, ke beberapa orang yang terkena kanker payudara. Dengan catatan belum pernah operasi ya. Belum pernah operasi, belum pernah kemo. Kalau sudah pernah kemo, sudah pernah operasi, ini nanti hasilnya 50-50, untung-untungan, karena sudah ada kerusakan sel efek kemo dan kerusakan saraf karena kerusakan jaringan tubuh karena operasi. Ini saya nggak ngerti lah hasilnya. Tapi kalau memang belum pernah operasi, silahkan ini nanti digunakan ya sebagai wasilah untuk kesembuhan ataupun di-sharingkan pada rekan-rekan, baik sharing secara langsung maupun di dunia maya. Di-share secara langsung itu maksudnya misalkan ada orang-orang terdekat Anda kena kanker payudara, kalau dia bisa suruh membaca ataupun dzikir surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110, nanti efeknya bagaimana gitu. Waktu membaca pertama itu udah reaksi kok, udah reaksi nanti. Nah, kenapa begitu? Nah, inilah detik-detik menjelang akhir zaman yang tidak banyak disadari.
tidak banyak disadari oleh orang karena apa ya? Orang-orang sekarang itu berpola pikirnya kan instan begitu, mencari jalan-jalan yang instan, tidak dipikirkan secara mendalam begitu. Bukan hanya itu, bukan hanya masalah kanker payudara, hal-hal yang lain banyak sekali tentang khasiat ya, khasiat surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110 ini. Nah, sebelum saya menginjak lebih jauh ya tentang khasiat, ini saya teringat sebuah keterangan. Ya, nanti kalau salah tolong dibenarkan ya, karena saya itu tipenya nggak menghafal, teman, cuma kalau udah ngerti gitu ya udah saya ketahui tapi tidak saya hafal. Begini, agama itu akan ada pembaharuan setiap 100 tahun sekali. Ya, agama itu akan ada pembaharuan setiap 100 tahun sekali. Nah, maksudnya pembaharuan di sini bukan ayat-ayatnya yang berubah, misalkan ayat Al-Quran, bukan hadis-hadisnya, dalil-dalilnya, ketentuannya yang berubah, bukan. Cuma pola pikir kita. Ini yang harus dirubah, pola pikir kita. Ya, pola pikir kita mensikapi keterangan sebuah ayat, mensikapi keterangan sebuah hadis, ini harus kita sesuaikan dengan keadaan sekarang. Saya ambil contoh ya, sampai ambil contoh ada sebuah hadis yang sering ya, ada sebuah doa yang bersumber dari hadis yang sahih, yang sering ditulis di dinding-dinding rumah sakit. Nah, kalau terutama rumah sakit Islam itu kan ada sebuah biasanya tulisan ya Arab gitu. Intinya doa tersebut adalah doa kesembuhan. Nah, mungkin juga sudah banyak yang berdoa dengan doa tersebut. Namun kenapa mereka belum diberi kesembuhan? Nah, inilah pola pikir yang harus dirubah. Bukan berarti doa tersebut tidak ampuh, bukan. Cuma pola pikirnya yang harus dirubah. Ya. Pola pikir kita yang harus dirubah. Di mana yang harus dirubah? Ternyata kita harus berpikir, kita hidup di jam kapan? Kita hidup di akhir zaman. Padahal untuk menghadapi akhir zaman, ini adalah bentengnya adalah surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110. Nah, kenapa mereka tidak mencoba 10 ayat ini? Jaranglah. Ada tapi jarang yang mencoba tentang ketika dia sakit, dia tidak mengetahui penyakit dia sebenarnya itu apa. Ya kalau periksa dokter ya bisa dikatakan ini, mungkin ganti dokter atau ganti rumah sakit lagi, hasil diagnosanya lain. Ganti rumah sakit lagi, ganti dokter spesialis lagi, hasilnya lain lagi. Kenapa hal-hal tersebut tidak dipikirkan oleh si sakit ataupun keluarganya? Kok diagnosanya beda-beda kayak gini? Terus kenapa mereka tidak mencoba surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110? Ya. Ini memang efektifnya bukan hanya didengarkan lewat MP3 HP, bukan, namun efektifnya memang dibaca secara langsung. Nah, siapakah yang efektif membaca surat Al-Kahfi 101 sampai 110 ini, apapun problemnya, entah itu penyakit, entah itu problem kehidupan, siapa yang efektif membaca surat ini untuk sebagai wasilah jalan keluarnya? Satu, mereka yang jauh-jauh hari sebelum mereka sakit, jauh-jauh hari sebelum mereka menghadapi problem tersebut, hari-harinya sering sakit kepala walaupun ringan, ataupun perutnya sering kembung, gampang masuk anginan. Dan orang-orang yang ketika sholat itu berlangganan. Berlangganan itu bukan berarti pernah, awas. Ini tanda kutip ya, saya garis bawahi ya. Pernah dan sering, pernah dan berlangganan itu beda. Orang-orang yang berlangganan ketika sholat sering lupa rakaat ataupun lupa bacaan. Nah, orang-orang ini kalau
mereka mengalami tanda-tanda seperti ini, sakit kepala, perutnya sering kembung, kalau sholat sering lupa rakaat, lupa bacaan, suatu saat dia menghadapi problem yang berat, entah itu penyakit, problem kehidupan, misalnya susah jodoh misalnya. Nah, ini solusinya pertama adalah solusinya di Allah tentu. Sebagai wasilahnya adalah istiqomah. Membaca surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110. Nah, ini orang-orang yang efektif ya, efektif membaca surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110. Nah, apabila kita sudah tidak kena, sholatnya normal, biasa, tidak lupa rakaat, tidak lupa bacaan, kondisi tubuhnya fit, tidak sering sakit kepala, perutnya tidak sering kembung. Nah, ini kan mayoritas orang dianggap sepele ya, tapi sebenarnya ini gejala sering sakit kepala, gejala perut sering kembung ini bukan hal sepele ini. Kalau mau mempelajari, ya sebenarnya bukan suatu hal sepele, tapi ini suatu tanda besar, tanda tanya yang harus diselesaikan. Nah, itu orang-orang yang punya tanda ini efektif membaca, sebagai penyelesaiannya, solusinya efektif membaca surat Al-Kahfi ayat 101, 110. Ayat 101 sampai ayat 110 ya. Entah itu dibaca tiap habis maghrib misalnya minimal 1 kali, ataupun syukur 2 kali, ataupun 3 kali, rutin istiqomah. Baik mereka yang sedang menghadapi masalah dengan tanda-tanda yang tadi saya sebutkan, ataupun mereka yang tidak menghadapi masalah dan tidak punya gejala, sebagai benteng penjagaan dengan niat ibadah. Itu sebuah perintah kalam Allah ya, itu sebuah perintah Allah, karena itu kalam Allah untuk dibaca ya, untuk dibaca ya. Kalau memang kita itu mencintai Allah dan itu tahu itu ayat-ayat Al-Quran, termasuk surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110 ini adalah kalam Allah, maka tentu kita sering membacanya. Lalu siapa lagi ya? Banyak sebenarnya, kalau saya ungkap banyak sekali ya problem-problem yang efektif diselesaikan dengan surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110 ini ya. Mungkin beberapa tahun yang lalu ya, ataupun mungkin era-era sekarang lah, saya jarang menonton berita, pernah mendengar ya seorang artis, tidak saya sebutkan tapi mungkin sering ya, kena keluhan penyakit sampai ke luar negeri pengobatannya, tidak menemukan jalan penyakit, diagnosanya rumah sakit baik di dalam negeri maupun luar negeri membingungkan, akhirnya tidak tertolong, padahal orangnya baik, senang sedekah dan sebagainya. Nah, mungkin ini lupa ya, lupa ada surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110. Saya yakin orang-orang seperti itu yang kena penyakit-penyakit yang sulit disembuhkan ini, tidak semua ya, tidak semua, tapi kebanyakan mereka itu jauh-jauh hari sebelum sakit, hari-harinya jauh-jauh sebelumnya ini tentu sering sakit kepala, tentu sering perutnya sering kembung. Nah, kalau dia seorang muslim tentu dia kalau sholat sering lupa rakaat ataupun lupa bacaan. Namun karena hal ini sepele maka sering diabaikan begitu saja. Nah, itu yang yang bisa saya sharingkan ya, semoga membawa manfaat. Terus terang kalau ini saya jelaskan lebih panjang lagi tentang problem-problem apa yang bisa diselesaikan dengan wasilah surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110 ini, panjang sekali ya. Cuma kali ini coba saya seringkan cukup itu dulu. Nah, silahkan diamalkan, semakin semakin sering diamalkan ataupun semakin banyak membaca sekali duduk semakin baik, khususnya yang mereka menghadapi problem-problem kehidupan yang dengan tanda kutip mengalami tanda-tanda sebelum menghadapi problem tersebut
tersebut apabila itu sebuah penyakit ataupun mengalami tanda-tanda sebelum dia sakit, sering sakit kepala, perutnya sering kembung, bila sholat sering lupa rakaat, lupa ataupun sering lupa bacaan ini, mereka lah inilah target yang efektif diselesaikan dengan surat Al-Kahfi ayat 101 sampai 110. Semoga nanti ke depan saya bisa sharing lagi tentang lebih luas tentang kedua surat ini dalam penggunanya dalam kehidupan. Kali ini cukup sekian dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.